Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Riajen Kristiana, SPMSI, selaku dosen mata kuliah mikrobiologi, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yeti Agustina yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi, yaitu contoh strain dari Artergillus. Adapun anggota kelompok saya yaitu Rini Astuti dengan NPM tertera, Bella Safira dengan NPM tertera, Mesaro dengan NPM tertera, Sapa Salsabila dengan NPM tertera, Yeti Agustina dengan NPM tertera, Umaida dengan NPM tertera, Anissa Rizky Bintari dengan NPM tertera, dan Fitriati Atun dengan NPM tertera. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu Aspergillus. Aspergillus sp tumbuh cepat, menghasilkan hifa aerial yang memperlihatkan ciri khas struktur conidiafora panjang dengan vesikel di terminal. Tempat vialit menghasilkan rantai-rantai basifetal conidia. Spesies ini diidentifikasi menurut perbedaan morfologi dalam struktur-struktur tersebut, termasuk ukuran, bentuk tekstur, dan warna conidia. Aspergillus merupakan salah satu kapang yang berasal dari kelas Ascomycota. Dapat dikenali dengan adanya struktur conidia yang berbentuk oval, semi bulat atau bulat. Conidia melekat pada vialit dan vialit melekat pada bagian ujung conidiofor yang mengalami pembengkakan atau disebut vesikel. Aspergillus adalah spesies yang telah menyebar luas karena spora jamur yang mudah disebarkan oleh angin. Aspergillus merupakan jamur yang mampu hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. Aspergillus ada yang bersifat parasit dan ada pula yang bersifat saprofit. Aspergillus yang bersifat parasit menyebabkan penyakit aspergillosis. Aspergillus sp sering ditemukan pada bahan pakan yang disimpan di dalam gudang dengan kelembapan tinggi. Aspergillus sp dianggap patogen karena dapat menyebabkan suatu penyakit saluran pernapasan, radang granulomatosis pada selaput lendir, mata, telinga, kulit, menimen, bronkus, dan paru-paru. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rini Astuti. Baik, terima kasih Kak Yeti. Contoh dari strain Aspergillus yang pertama adalah Aspergillus fumigatus. Ia adalah jamur sporofit, yaitu berada di mana-mana, terutama terkait dengan tanah dan pembusukan bahan sayuran. Meski sudah diduga jamur ini aseksual, baru-baru ini diperlihatkan memiliki kapasitas untuk bereproduksi secara seksual di laboratorium. Aspergillus fumigatus di alam tumbuh sebagai massa hifa bercabang, namun juga menghasilkan sejumlah spora aseksual yang dikenal sebagai conidia. Dalam struktur ini dikenal sebagai conidiafor. Conidia dilepaskan ke lingkungan dan dapat dibawa dengan udara, sehingga memberikan sarana untuk mencemari makanan dan sumber air. Ini salah satu contoh gambar dari Aspergillus fumigatus. Next. Yang kedua ada Aspergillus niger. Ciri-ciri makroskopis yaitu koloni terdiri dari dasar putih atau kuning kompak yang diliputi oleh lapisan padat berwarna coklat gelap sampai hitam. Aspergillus niger adalah salah satu spesies yang paling umum dari Genus Aspergillus. Ini menyebabkan penyakit yang disebut jamur hitam pada buah dan sayuran tertentu seperti anggur, bawang merah, dan kacang tanah, dan juga merupakan kontaminan makanan yang umum. Jamur ini di mana-mana di tanah dan umumnya dilaporkan berasal dari lingkungan dalam ruangan. Aspergillus niger dapat menyebabkan aspergillosis pada manusia, khususnya sering di antara pekerja hortikultura yang menghirup debu gambut yang biasa
kaya akan spora Aspergillus. Di bawah ini adalah contoh gambar dari Aspergillus niger. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa. Ya, selanjutnya contoh dari strain Aspergillus ini adalah Aspergillus flavus. Aspergillus flavus, ciri-ciri makroskopisnya dikenal sebagai cetakan beludru, warna koloninya warna kuning, sampai hijau atau coklat dengan kekuningan hingga coklat merah. Pada agar sapek dox koloni berbentuk butiran, datar seringkali dengan alur radial, berwarna kuning pada awalnya namun dengan cepat menjadi terang sampai kuning tua hijau seiring bertambahnya usia. Terdapat gambar dari Aspergillus flavus. Di next aja, Kak. Selanjutnya ada Aspergillus versicolor. Aspergillus versicolor adalah spesies yang paling banyak dilaporkan dan dipelajari di bagian versicolores. Telah diisolasi dari lingkungan dalam ruangan, berbagai makanan dan air, dikaitkan dengan banyak masalah kesehatan manusia dan hewan. Jamur ini adalah memproduksi mikotoksin atau racun sterigmatoksin yang merupakan prekursor aflatoksin B1. Terdapat gambar dari Aspergillus versicolor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya 5 Aspergillus clavatus. Ciri-ciri makroskopis Aspergillus clavatus, diameter koloni pada agar Zafek 4,7 sampai 5,0 cm dalam 14 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Tetesan eksudat jelas, koloni berwarna hijau abu-abu kebiruan menjadi Artemisia hijau. Diameter koloni pada ekstrak malt agar 5 sampai 5,5 cm dalam 14 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Ini gambar Aspergillus clavatus. 6. Aspergillus nidulans. Ciri-ciri makroskopis Aspergillus nidulans yaitu
koloni pada potato dextrose agar pada suhu 25 derajat Celcius berwarna hijau gelap dengan oranye sampai kuning. Laju pertumbuhan lambat sampai sedang dibandingkan dengan spesies Aspergillus lain yang secara klinis signifikan. Ini gambar Aspergillus nidulans. Selanjutnya teman saya. Oke, di sini ada Aspergillus ustus. Aspergillus ustus adalah spesies yang bervariasi. Ciri-cirinya yaitu makroskopis. Ustus dapat bervariasi dalam warna koloni dari coklat lumpur ke abu-abu, dengan warna koloni terbalik dari yang tidak berwarna, melalui kuning sampai coklat tua, dengan bentuk ambonate. Di sini ada contoh-contoh. Kemudian ada Aspergillus glaucus. Aspergillus glaucus tidak terlalu invasif dan jarang ditemui di laboratorium klinik. Glaucus terlibat sebagai penyebab infeksi mata, terutama setelah beberapa luka traumatis. Cerebri, orofacial, kordivaskular, dan infeksi paru jarang terjadi tetapi telah dilaporkan. Glaucus juga dapat menyebabkan infeksi sinusitis atau nasal dan otitis, yaitu telinga. Glaucus dapat dianggap sebagai jamur oportunistik. Di bawah ini ada contoh-contoh Aspergillus glaucus. Kemudian selanjutnya. Oke, kemudian ada Aspergillus terreus. Aspergillus terreus adalah spesies yang penting secara ekonomi dari sejumlah aspek. Isolat Aspergillus terreus digunakan dalam industri fermentasi untuk produksi asam itaconat dan asam itatartarat. Dan untuk produksi enzim, Aspergillus terreus menghasilkan berbagai metabolit sekunder. Beberapa di antaranya memiliki khasiat yang berharga bagi manusia, termasuk lovastatin, obat penurun kolesterol, metabolit antitumor terrein, kuadron dan asterikuinon, inhibitor asetilkolinesterase seperti teritre dan terreulakton, butilaktones dan siklosporin. Aspergillus terreus juga merupakan patogen manusia yang penting dan sering menyebabkan infeksi, disebarluaskan dengan peningkatan angka kematian dibandingkan dengan Aspergillus sp lainnya. Selanjutnya. Oke, baik. Contoh strain yang terakhir ada Aspergillus oryzae. Ciri-ciri makroskopisnya yaitu diameter koloni 4,5 sampai 5,5 cm dalam 10 hari pada 25 derajat Celcius. Koloninya berwarna putih kekuningan, berstruktur katoni. Ciri-ciri makroskopis yang lainnya uniseriat dan besiriat, atau keduanya. Miselium berwarna putih, kepala conidaria memancar, conidia subglobos hyalin berukuran 56 sampai 1160 dikali 6,4 sampai 20,6 nm hyalin,
berwarna sampai kuning muda. Vesikel berbentuk globus atau subglobus, menutupi berukuran 5,2 sampai 36,5 dikali 2,8 sampai 9,5 nm. Vialit 4,0 sampai 14,3 dikali 2,8 sampai 7,1 nm. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.